Masalah pemeralatan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang program pembangunan. Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara, khususnya anak usia sekolah yang tidak dapat ditampung di dalam sistem atau lembaga pendidikan, karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. 11. Pasal 17 berbunyi, tiap-tiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu sekolah, jika syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah itu dipenuhi dalam kaitannya dengan wajib belajar. Bab 6 Pasal 10 ayat 1 menyatakan, semua anak yang sudah berumur 6 tahun berhak dan yang sudah berumur 8 tahun diwajibkan belajar di sekolah, sedikitnya 6 tahun lamanya. Ayat 2 menyatakan, belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar. Pecahan masalah konvensi. Ini cara membangun gedung sebagai sarana seperti adanya aktivitas, membangun ruangan-ruangan yang layak dan memadai, serta menggunakan gedung yang ada untuk sebuah kegiatan. Yang pertama, menggunakan setiap tamu yang pendidikan dilakukan oleh masyarakat, orang tua, atau guru. Yang kedua, untuk daerah tertentu. Ketiga, mengimplementasikan gedung. Keempat, efisien dan terbuka. Kelima, sistem paket A, B, C. Keenam, belajar dari universitas. Mutu pendidikan menurut Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan sistem pendidikan nasional. Sasarannya, mutu pendidikan adalah untuk perbaikan kualitas komponen pendidikan, utamanya komponen masukan untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi dan komponen masukan instrumental serta mobilitas komponen tersebut. Di dalam Kitab MPR RI 1988 tentang GBHN dinyatakan bahwa titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan. Dan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan khususnya untuk memacu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu lebih disempurnakan dan ditingkatkan pengajaran ilmu pengetahuan alam dan matematika. Umumnya, kondisi mutu pendidikan di seluruh tanah air menunjukkan bahwa di daerah pedesaan, utamanya di daerah terpencil, lebih rendah daripada di daerah perkotaan. Upaya pemecahan masalah ada yang bersifat fisik dan perangkat lunak, SDM, dan manajemen. Yang poin A, seleksi masih dilakukan secara rasional, khususnya untuk tingkat SLTA dan perguruan tinggi. Yang poin B, sumber daya kependidikan dapat dikembangkan melalui pendidikan lanjut seperti pelatihan, penataran, dan lain sebagainya. Poin C, materi yang tertuang di dalam kurikulum perlu disempurnakan dengan memasukkan muatan lokal, menantang dan menggairahkan peserta didik. Dan poin D, sarana dan prasarana dilakukan pengembangan. Poin E, sarana belajar perlu disempurnakan dengan melengkapi media dan buku-buku serta laboratorium. Poin F, perlunya peningkatan tenaga administrasi pendidikan sebagai penunjang proses pembelajaran. Poin G, perlunya pengendalian mutu yang meliputi 1. Laporan penyelenggaraan pendidikan. 2. Monitoring dan evaluasi terhadap proses pendidikan. 3. Pengawasan yang ketat pada setiap seleksi penerimaan siswa atau mahasiswa baru. Dan yang terakhir, akreditasi lembaga. Relevansi pendidikan merupakan suatu hal yang berkaitan dengan kecocokan antara kemampuan yang diperoleh melalui jenjang pendidikan dengan kebutuhan pekerjaan. Pendidikan yang relevan seharusnya mampu melahirkan manusia-manusia yang mempunyai potensi dalam mengatasi tantangan dan kebutuhan hidup di zamannya. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan mampu menghasilkan output dari proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Output pendidikan diharapkan mampu mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam. Relevansi pendidikan merupakan suatu hal yang berkaitan dengan kecocokan antara kemampuan yang diperoleh melalui jenjang pendidikan dengan kebutuhan pekerjaan.
Pendidikan yang relevan seharusnya mampu melahirkan manusia-manusia yang mempunyai potensi dalam mengatasi tantangan dan kebutuhan hidup di zamannya. Kriteria relevansi pendidikan. A. Kualitas lembaga pendidikan bermacam-macam statusnya. B. Hasil keluaran pendidikan belum siap pakai. C. Hanya sikap berkembang saja saat ini yang ada. D. Peta kebutuhan tenaga sebagai pedoman menyusun program belum tersedia. Masalah efisiensi pendidikan yang dipersoalkan adalah bagaimana suatu sistem pendidikan dapat mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Jika penggunaannya hemat dan tepat sasarannya, dapat dikatakan efisiensinya tinggi. Jika terjadi yang sebaliknya, maka efisiensi berarti rendah. Beberapa hal terkait dengan efisiensi dalam pendidikan. A. Mendayagunakan tenaga kependidikan secara optimal. B. Mendayagunakan sarana dan prasarana secara optimal. C. Pelanggaran pendidikan dapat berjalan dengan baik. D. Mengfungsikan sumber daya pendidikan dengan optimal. Permasalahan tersebut meliputi proses pengangkatan, proses penempatan, dan pengembangan tenaga pendidikan. Permasalahan pengangkatan ini karena adanya kesenjangan antara jumlah tenaga yang ada dengan jumlah formasi yang disediakan sangat terbatas. Permasalahan berikutnya adalah penempatan guru, misalnya guru di Australia sering mengalami ketimpangan, tidak disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Selanjutnya, permasalahan pengembangan tenaga kependidikan biasanya mengalami keterlambatan, khususnya pada saat hadirnya kurikulum baru. Setiap adanya pembaruan kurikulum menuntut adanya penyesuaian dari para pelaksanaan pada suatu institusi. Masalah efisiensi dalam penggunaan prasarana dan sarana pendidikan yang tidak efisien bisa terjadi antara lain sebagai kurang matangnya perencanaan dan sering juga karena perubahan kurikulum. Faktor masalah pendidikan, beberapa faktor yang berpengaruh pada masalah pendidikan antara lain. Poin A. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Poin B. Jumlah pertumbuhan pendidikan yang sangat signifikan. Poin C. Tingkat aspirasi dan kepedulian masyarakat. Dan poin D. Budaya dan sarana pendidikan. Penjelasan berkembangnya iptek dan seni. Poin A. Iptek antara pendidikan dan iptek terdapat hubungan yang sangat erat. Ilmu pengetahuan merupakan hasil eksplorasi secara sistem yang terorganisasi dengan baik, sedangkan teknologi merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan. Poin B. Seni merupakan kreasi manusia, baik individu maupun kelompok yang menghasilkan sesuatu karya. Berkreasi di bidang seni menjadi kebutuhan manusia, baik secara tradisional maupun modern. Melalui seni manusia dapat menyalurkan kreasinya atau mewujudkan karyanya, daya cipta, menjadi sesuatu yang indah, sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat. Pertumbuhan penduduk, permasalahan penduduk dan pendidik dapat dilihat dari dua hal. Poin A. Pertambahan penduduk yang begitu cepat. Poin B. Penyebaran penduduk yang tidak merata. Pertumbuhan penduduk di abad ke-6 sangat signifikan meskipun gerakan keluarga berencana berhasil. Permasalahan aktual yang muncul berupa kesenjangan yang saat ini kita hadapi dan terasa mendesak. Untuk dicarikan solusi, beberapa masalah yang aktual dalam hal pendidikan yang akan dikemukakan meliputi masalah keutuhan pencapaian sasaran, kurikulum, peranan guru, pendidikan dasar 9 tahun, dan pendayagunaan teknologi pendidikan. Masalah aktual tersebut ada yang mengenai konsep dan ada yang mengenai pelaksanaannya. Misalnya munculnya kurikulum baru adalah masalah konsep.